Nah, kita ngambil wudu lepas segala dosa kita. Kita sholat lepas ke dosa kita. Al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan menghapuskan kejahatan. Baca subhanallah bihamdi 100 kali diampunkan dosa, walaupun sebanyak buih di laut. Mendarmakan duit, masuk ke duit di celengan, nilainya kagak di akhirat 70 kali lipat. Bahkan yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari situ kata Allah. Allah nilaikan dari yang kita masuk ke tadi akan Allah balikkan, bukan hilang. Duit yang dikeluarkan untuk maksiat tadi, bangsa ada celengan di diskotik itu kita isi. Pacar juga jadi bapak, beli bago api, beli puntung api neraka. Tapi kalau kita masukkan duit dalam celengan masjid, membeli lapak di dalam syurga. Kita ni bapak bakal mati. Bahasa Inggrisnya iset, bahasa Tionghoanya sihet, tegar punah, bahasa Lembang. Mati itu kata wong itu kasar, yang umum tidak bapak. Mati itu bahasa Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Siapa ngomong mati kasar? Apa nak digoba itu? Mama meninggal. Orang macam-macam. Bakal mati. Mati itu innalillahi, bakal balik. Yang namanya balik ada rumah. Kalau numpang kan tua, mana balik? Ada tujuan. Rumah dewek masih melok tua. Tua aku tuh Ustaz. Tak tahulah, aku ni sebenarnya nak keluar tapi nak nyau-nyau. Katanya dah ada memang sudah. Siap juga. Kita ketemu mertuanya. Apa khabar Cik? Alhamdulillah. Si Anu masih elok di rumah. Tekam. Kata mertuanya. Aku dah berkali-kali musim di rumah lah lewe, sekolah lewe, kontrak lah. Jadi tahu kehidupan. Ini masih nak elok di rumah tu lah. Betul juga. Jika tadi mertuanya sayang gitu. Tapi walaupun dia numpang, ada tuh rumah kita lain-lain Pak. Selamat lain aku lain kalau rumah kita. Jadi berjalan tuh ada tujuan. Tak tahu kita ngalor ngidul. Mana Pak? Tahu? Balik tahu? Tak mungkin kan? Pasti ada. Walaupun numpang di walaupun numpang di bawah rumah wong, walaupun tidur bapak kemana? Sudah ada rumah Pak Ustaz, tapi aku tidur di bawah toko itu. Sudah diizinkan sampai yang punya toko boleh tidur di situ asal dibersihkan. Jadi aku balik situ lah. Ya Allah Pak, ada tujuan. Kalau kita mati itu sampai dengan balik, mana rumah kita? Yang namanya balik ada rumah. Ada rumah kita di akhirat. Kalau kata kemana? Di akhirat cuma dua, tidak surga neraka. Ini muat rumah di surga apa di neraka? Wa ilaihi raji'un. Sudah tu kita ni balik, ngapa balik takut? Ngapa kita tu namanya balik takut? Balik tapi takut. Mestinya kalau balik tidak takut. Balik itu senang, baca balik, ketemu keluarga. Ini balik takut, mati takut. Penyebabnya siko bapak rasa salah. Kalau ada salah nganu rumah takut balik. Yang rumah nanti balik dah kau.
tempat yang hina. Inna adabi lasyadid, azabku pedih, azabku kejam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina khasar wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Azab Allah dahsyat. Diingatkan oleh Allah. Bahasa lain balik tak? Tunggulah. Sanggup kau. Nah, kira-kira Bapak telepon ini tadi macam tadi takut balik. Kenapa? Karena ada salah. Maka itu dengan datangnya tahun baru ini, kesalahan itu dibenahi. Kita bersyukur Bapak sama Allah. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, rahmati sabaqat min ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku. Umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Tidak seperti umat terdahulu Bapak. Begitu maksiat diazab. Maksiat diazab. Kita tidak. Oh, berpelukan dengan betina ketawa. Pergi nonton dengan istri wong ketawa. Minum minuman keras ketawa. Maksiat ketawa Bapak. Nah, tidak Allah langsung azab. Wong berzina langsung diazab. Wong minum minuman tidak. Allah njuk waktu kalau nak taubat. Bahkan Allah sebut dalam hadis Nabi, at-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang bertaubat dari dosa seperti yang tidak berdosa. Dalam hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, seandainya dosamu memenuhi langit dan bumi, kau datang denganku tanpa membawa kesyirikan, ku ampun dosa kamu. Itu rahmat Allah. Dengan datangnya tahun baru ini menegur diri kita, memperbaiki. Nah, Indonesia ini Bapak berusaha untuk baik juga. Ya karena macet tak bakal pindah Kalimantan. Ya, nah pindah sana, berandang pulau. Itu ngapo? Menurut pikiran pemimpin itu bagus. Cuman banyak soal main-main. Jelas-jelas Bapak, apa akan terlaksana atau tidak? Wallahu a'lam. Aku Bapak, ini di Kalimantan kemarin di TV sudah ada muat Monas. Masuk TV. Wong Kalimantan Timur sudah muat Monas di simpang tiga. Dari kain. Masuk TV. Apa? Kami saking senangnya. Jakarta akan suatu kota akan pindah ke Kalimantan. Itu di WA beredar Bapak. Ada wong ngangkat Monas. Angkat Monas di sana presiden diangkat. Pindah loh. Cak WA. Memperbaiki Bapak. Setiap presiden baru memperbaiki. Ini ada bakal rencana seks dibebaskan. Hebat tak? Hebat. Seks bebas dulu. Tidak berbeda apa orang yang nak minta undang-undang itu. Kalau seks bebas, kalau ya anak kita digawiku, kalau tak bini kita digawiku, ponaan kita, keluarga kita berbeda. Coba bikin undang-undang. Kakak dicoba kong keluarga kita dulu. Di kita iya lah. Aku nyoba anak kau. Penghapusan undang-undang kekerasan dan seksual. Salah satu Bapak pasalnya kata Tengku Zulkarnain, kalau para pemuda yang masih sekolah pengen melakukan hubungan seksual, maka pemerintah harus mempersiapkan alat kontrasepsi, baik DOKB, baik obat KB atau kondom. Misal dia minta ke puskesmas, puskesmas tidak ngajuk, puskesmas baca diadukan. Hebat itu apa? Karena tahun baru sudah memperbaiki. Semakin hari semakin hebat. Uji dia. Uji dia. Jadi kan akhirnya udah boncengan motor, ke jalan monggo.
Ngawin kan macam itu kan? Yang tidak ada undang-undang itu lagi mereka maksiat. Jadi rencana yang harusnya tidak harus disahkan. Kalau memang pemerintah ngesahkan undang-undang itu, berarti ngesahkan perzinahan di Republik ini, maka itu tambah hari tambah banyak azab. Hujan, ini sudah September, tidak turun hujan. Allah turunkan hujan Bapak, karena Allah cinta dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lain dari duit kau itu, lalu kemauan nengok manusia. Maksiat sudah di mana? Tapi Allah masih sayang dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mampu membenahi diri kita juga tidak akan merugikan diri kita. Kita merubah diri kita juga tidak menguntungkan orang lain. Untung dan rugi ada di diri kita. Tidak ada gunanya Bapak usia kita merasa panjang, nambah lagi, nambah jam, nambah hari, nambah minggu, nambah bulan, nambah tahun. Kalau tidak benar gunanya, nambah dosa. Dosa yang paling kecil kata Imam Al-Ghazali, dosa yang paling kecil. Kalau dosa itu tidak diampunkan oleh Allah, orang itu akan diadab oleh Allah di dalam neraka paling cepat 1000 tahun. Satu hari di akhirat, dalam suratul Ma'arij Allah sebutkan bimiqdarihi 50,000 sana. Satu hari di akhirat 50.000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun, 50.000 kali 1000, 5 juta tahun Bapak. Dosa paling kecil. Kalau dosa besar, dah pacar lagi ngomong begini. Itu paling kecil Bapak. Paling cepat masuk dari neraka. Ada orang ahli ibadah Bapak, masuk neraka nak kati modal. Nak modal masuk neraka berarti kan pakai modal. Masuk neraka harus ada modal, masuk syurga harus ada. Ini mestinya jadi masuk syurga. Mestinya masuk syurga. Tidak masuk neraka, tapi tidak baca masuk surga. Gara-gara lupa balik ke jarum. Dia tu waktu di dunia minjem jarum, lupa balik ke, bukan tak ada nak balik. Mama ni membek kawat listrik tu, membek pipa listrik tu mama. Misal, yang korupsi tu macam mana? Yang maksiat itu macam mana? Oleh karena itu Bapak, dengan datangnya tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, itu harus kita jadikan modal untuk mengintrospeksi diri kita dan memikirkan nasib kita di akhirat. Jangan sampai kehidupan kita ini habis percuma. Kalau hidup cuma untuk makan, untuk minum, untuk urusan seksual, sama dengan binatang. Binatang cuma 3 ekor lah, makan, minum, seksual. Lain dari itu, atik kawin lagi. Kita mesti tambah sikap ibadah. Habib Utsman bin Yahya kata beliau, yang namanya ibadah itu bukan harus sholat, puasa, zakat, haji, tapi segala pekerjaan yang baik itu ibadat. Termasuk bapak pegawai juga ibadat. Ibu-ibu nyiapkan sepatu suami nak kerja, itu ibadat. Kita ni banyak bapak nilai ibadat, asal kita tahu dan kita faham dan kita melakukannya dengan cara ikhlas.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya sehingga hidup kita menjadi bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah doa penutup kepada Ustaz. Kami mohonkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, baikkanlah kehidupan kami, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan tempat kami hidup. Jadikanlah kebaikan untuk akhirat kami, ya Allah, karena akhirat adalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami ini, ya Allah, senantiasa untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami istirahat daripada kemaksiatan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa syaikhina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal.